Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan chapter 6 yaitu emosi. Ini ada teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Melinda. Ada teman saya juga namanya Cindy Clara dan teman saya lagi yang satunya namanya Evita Rusyani. Langsung saja ke pengertian emosi. Emosi adalah sebuah respon yang mencakup gairah fisiologi subjektif pengalaman. Pengalaman itu baik secara positif maupun negatif atau ambivalen, dan ekspresi perilaku. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, emosi di setiap budaya pasti berbeda. Digarisbawahi bahwa emosi di setiap budaya pasti berbeda. Misalnya, di negara Jepang. Nah, di negara Jepang itu orang yang berciuman di tempat umum dianggap tidak sopan. Namun, ketika kita bergeser ke negara lain, misalnya negara Amerika, nah di sana orang yang berciuman di tempat umum dianggap wajar karena budayanya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan mengekspresikan emosi di setiap budaya. Nah, persamaannya, orang pada umumnya dapat mengetahui emosi orang lain walaupun tidak berbicara, tapi bahasa tubuhnya itu mengatakan hal itu gitu. Misalnya kita melihat dari raut wajahnya atau gerak-geriknya, kita bisa tahu. Contoh, saat kita bahagia, kita akan tertawa. Saat kita sedih, kita akan menangis. Itu contoh yang dasar. Selanjutnya ada perbedaannya. Nah, perbedaan emosi di setiap budaya sangatlah luas. Seiring dengan perkembangannya, perbedaan lebih spesifik dan lebih detail. Misalnya, orang cemburu mungkin pada umumnya kita melihat bahwa orang yang lagi cemburu itu sedih ya. Tapi jika kita melihat secara detail dan lebih spesifik lagi, orang yang cemburu itu ternyata mereka itu meliputi berbagai emosi, mencakup berbagai emosi. Selain emosi sedih, ada juga misalnya emosi marah, takut, atau frustasi. Selanjutnya ada gairah fisiologis. Nah, gairah fisiologis terdapat kesamaan yang mendasari mekanisme emosi, yaitu rangsangan dari lingkungan dan tubuh. Sinyal tersebut kemudian masuk ke otak, tepatnya amigdala yang berfungsi sebagai emosional, yang berfungsi sebagai pusatnya emosi gitu. Nah, dari dalam otak lalu dinamakan signifikan efektif dari stimulus. Nah, sehingga rangsangan-rangsangan tersebut menimbulkan emosi. Lalu mengaktifkan respon simpatik dan endokrin yang terkait dengan emosi. Terus, korteks otak juga memainkan beberapa peran sehubungan dengan emosi, terutama dalam penilaian rangsangan. Selanjutnya ada the meaning of preceding event. Tentunya ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kita atau menimbulkan emosi bagi setiap orang. Apakah orang dari berbagai budaya setuju bahwa situasi tertentu itu harus menimbulkan emosi yang sama? Atau apakah semua orang itu mengakui bahwa kehilangan seorang teman itu merupakan hal yang menyedihkan dan kelahiran seorang anak itu merupakan hal yang membahagiakan? Kemudian ini ada contohnya dari perbedaan itu. Angka 13 contohnya. Orang di Amerika Utara, Amerika Selatan, sama Eropa itu percaya kalau angka 13 itu angkanya sial. Nah, jadi mereka itu akan memunculkan emosi takut kalau tinggal di apartemen di lantai 13 atau di kamar nomor 13. Tapi kalau orang di Asia mungkin tidak percaya bahwa angka 13 itu sial. Jadi ekspresi emosi takut itu tidak akan dikeluarkan ketika mereka mendapatkan apartemen di nomor 13 atau kamar nomor 13. Kemudian ada siswa Cina yang ditemukan mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dalam matematika dibandingkan dengan siswa dari Jerman. Mungkin ini karena di Cina itu kalau misalnya gagal dalam tes itu dia akan mengulang tahun depan, tapi kalau di Jerman itu bisa menyesuaikan nilainya universitasnya atau sekolahnya yang akan dilanjutkan itu. Nah, jadi kecemasannya siswa Cina ini pasti lebih tinggi. Mereka tuh lebih stres kalau misalnya matematikanya tuh nggak lulus atau nilainya jelek. Kemudian
ada ekspresi marah. Bayangkan misalnya seorang tuan rumah yang gak sadar menawarkan sandwich daging sapi kepada seorang tamu Hindu di sebuah pesta. Pasti tamu tersebut akan memunculkan ekspresi marah, karena di Hindu itu sapi itu berharga gitu, dihargai. Kalau beda lagi kalau misalnya tamunya bukan Hindu. Nah, mereka mungkin tidak akan memunculkan ekspresi marah tersebut. Kemudian yang terakhir itu perasaan malu dan bersalah yang berpusat pada orang lain atau diri sendiri. Perasaan malu yang berpusat pada diri sendiri itu contohnya misalnya kita gagal dalam tes. Nah, yang malu itu diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya yang berpusat pada orang lain, mungkin orang tua yang anaknya itu tidak lulus masuk ke universitas yang diinginkan. Nah, orang tuanya itu akan ikut malu juga. Gitu. Terus selanjutnya ada emotion as an evaluation. Beberapa emosi itu dianggap tidak pantas dan akhirnya emosi tersebut ditekan. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya kita merasa kakak kita diterima pekerjaannya bagus, kemudian tentu aja mungkin kita memiliki perasaan iri atau ingin seperti itu, tapi kita tahu kalau misalnya kita keluarin ekspresi iri itu tidak akan sesuai dengan norma, dan akhirnya perasaan itu kita tekan dan yang kita keluarkan adalah ekspresi yang berbeda. Contoh lainnya misalnya ada seorang teman yang orang Rusia itu membuat lelucon tentang orang Rusia. Nah, dia ini kan orang Rusia, jadi kalau misalnya dia itu membuat lelucon tentang orang Rusia, mungkin itu akan jadi lucu. Tapi kalau misalnya orang yang membuat lelucon dari Rusia ini bukan orang Rusia atau bukan teman dekat dari yang diceritain ini, nah mungkin itu akan menimbulkan ekspresi marah. Jadi ekspresi yang akan dikeluarkan itu berbeda. Kemudian ada we are expected to feel in a particular way. Kita itu diharapkan untuk mengeluarkan ekspresi yang sesuai. Kita sering memikirkan apakah kalau kita sedang gembira itu kita harus tertawa, kalau misalnya kita kecewa kita itu harus sedih, gemetar gitu. Itu kalau misalnya kita mengeluarkan ekspresi itu, apakah orang itu merespon positif atau negatif. Jadi kita tuh sebelum mengeluarkan ekspresi emosi, kita tuh berpikir orang itu akan merespon kita seperti apa kalau kita mengeluarkan ekspresi emosi yang seperti itu. Kemudian ini ada bagaimana orang menilai pengalaman emosional. Kemudian itu bagaimana orang menilai pengalaman emosional. Yang pertama ada dari budaya kolektif versus budaya individualistik. Sama seperti yang sebelumnya dijelaskan tentang budaya kolektif itu yang lebih memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada anaknya yang gagal tadi, orang tuanya atau keluarganya, satu keluarga itu ikut malu juga. Kalau misalnya yang individualistik itu ya berpusat pada dirinya sendiri. Kalau misalnya dianya sendiri yang gagal, berarti dianya sendiri yang merasa malu. Kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa emosi kita itu ditimbulkan oleh kepercayaan budaya. Contohnya itu misalnya kalau Palestina merdeka. Nah, orang yang ada di Michigan, tukang las misalnya yang ada di sana, dia itu tidak akan terlalu berpengaruh pada dia tidak akan mengeluarkan ekspresi yang sama seperti orang-orang yang ada di Palestina. Tentunya mereka akan bahagia, sangat bahagia. Namun yang ada di Michigan tadi mungkin tidak akan merasakan hal yang begitu berarti. Kemudian ada penilaian emosi
mungkin terkait dengan penilaian psikologis yang lebih kompleks seperti menebak identitas budaya seseorang. Jadi mungkin ketika kita melihat foto seseorang, mungkin kita akan bisa mengidentifikasinya. Misal orang Amerika itu suka senyum. Nah, kalau kita melihat fotonya, kemudian dia terlihat bahagia, mungkin kita akan mengidentifikasikan dia itu berasal dari sana. Kemudian yang terakhir itu ada praktik sosialisasi juga dapat mempengaruhi proses penilaian. Proses sosialisasi ini mungkin didapat dari keluarga atau dari media-media. Contohnya seperti anak-anak yang ketika takut dia akan menutup matanya atau menangis. Walaupun dia belum diajarkan di keluarganya, mungkin dia melihat dari film atau melihat dari mana gitu. Dia akan mengikuti itu. Jadi budaya praktik sosialisasi itu juga dapat mempengaruhi penilaian. Kemudian tentang expression of emotion. Setiap budaya itu memiliki sanksi tertentu yang mendukung aturan tampilan atau pola ekspresi yang dianggap sesuai dalam budaya itu. Aturan ekspresi emosional atau aturan tampilan itu diperoleh terutama ya selama sosialisasi itu tadi. Contohnya itu ada pegulat. Kalau pegulat di Jepang itu mereka tidak akan mengeluarkan ekspresi emosi sedih atau gembira walaupun mereka itu menang atau mereka itu kalah atau mereka sedang tanding kemudian merasakan rasa sakit, mereka itu sudah dilatih untuk tidak mengeluarkan ekspresi. Jadi ya ekspresi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai emotion and inclination to act atau emosi dan kecenderungan untuk bertindak. Nah, secara lintas budaya, pengaruh emosi dapat membuat kita berperilaku tertentu. Contohnya saja ada sebuah penelitian studi lintas nasional ekstensif, ada beberapa subjek diberi pertanyaan mengenai pengalaman mereka tentang emosi yang mempengaruhi perilaku mereka. Nah, hasil dari penelitian ini telah ditemukan beberapa kesamaan. Yang pertama, perilaku pendekatan timbul dari kegembiraan. Yang kedua, perilaku yang lebih agresif timbul dari kemarahan. Dan yang ketiga, perilaku penarikan diri timbul dari kesedihan, jijik, malu, dan rasa bersalah. Nah, selain terdapat beberapa kesamaan, ada juga beberapa perbedaan yang ditemukan dari sebuah penelitian dengan subjek dari Jepang, Belanda, dan Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah dorongan terhadap perilaku bermusuhan sebagai respon terhadap amarah lebih umum terjadi pada kelompok Belanda. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengatasi stres dapat berhubungan dengan konteks budayanya. Beberapa strategi terapi mengatasi stres yang telah terbukti berhasil di satu budaya mungkin tidak bekerja dengan baik di budaya lain. Dan yang selanjutnya ada emotion and judgment atau emosi dan penilaian. Emosi dan pikiran berhubungan erat. Emosi dapat mempengaruhi cara orang membuat pertimbangan dan prediksi. Begitu pula sebaliknya, pikiran dan keyakinan orang mempengaruhi emosi mereka. Misalnya adalah seorang yang depresi atau sedih berlebihan akan menjadi pesimis dan pikiran mereka akan penuh dengan pikiran negatif, sehingga mereka tidak dapat optimis lagi mengenai masa depan mereka. Dan selanjutnya, emosi menyebabkan perubahan keyakinan. Penilaian emosional tertentu dapat menyebabkan generalisasi persepsi dan stereotip. Misalnya adalah pengalaman negatif seseorang dan perasaan emosionalnya terhadap perwakilan dari kelompok etnis tertentu dapat menyebabkan prasangka terhadap semua anggota kelompok itu. Dan selanjutnya ada studi penelitian lintas budaya terhadap stres dan kecemasan. Stres adalah realisasi tantangan terhadap kapasitas seseorang untuk beradaptasi dengan tuntutan lahir dan batin, termasuk tuntutan hidup dan lingkungannya. Maka dari itu, stres berpengaruh oleh psikobiologis individu dan lingkungannya. Nah, ini ada contohnya.
Secara lintas budaya, banyak orang yang selamat dari peristiwa traumatis seperti bencana gempa bumi, banjir, kekerasan, dan peristiwa traumatis lainnya, terus mengalami mimpi buruk dan kesulitan yang berulang dalam hubungan dan rentan terhadap kecemasan dan depresi. Nah, cara orang mengevaluasi stres serta situasi yang mereka anggap stres dan juga strategi coping stres dapat bergantung pada sifat individu masing-masing. Oleh karena itu sebenarnya jumlah stres dan kecemasan itu sulit untuk diukur. Dan selanjutnya ada studi lintas budaya mengenai kemarahan. Nah, secara lintas budaya ada beberapa peristiwa universal yang memicu kemarahan. Contohnya adalah masalah dalam hubungan, ketidakadilan, interaksi dengan orang asing, ketidaknyamanan, prestasi, berita buruk, kematian, dan beberapa masalah terkait perpisahan. Orang menjadi marah dan menafsirkan sesuatu emosi sesuai dengan norma budaya tempat mereka hidup. Misalnya aja Jepang jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menjunjung kebebasan berekspresi dan lebih terbuka untuk menunjukkan suatu emosi, Jepang itu lebih tidak menampilkan emosi pribadi, terutama emosi negatif. Dan selanjutnya ada studi lintas budaya mengenai kebahagiaan. Nah, di sini ada 6 pandangan. Yang pertama adalah pandangan materialis. Nah, menurut pandangan ini, seseorang itu bisa bahagia melalui penimbunan kekayaan materi seperti uang, namun bisa juga berupa kepemilikan kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Yang kedua, pandangan perbandingan dan persepsi. Menurut pandangan ini, seseorang akan lebih bahagia jika ia melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Yang selanjutnya adalah pandangan ekspektasi. Nah, pandangan ekspektasi ini lebih mengacu pada tujuan yang dimiliki individu di masa lalu dan sejauh mana seseorang telah mencapai tujuan tersebut. Menurut pandangan ini, seseorang akan lebih bahagia apabila ia mencapai tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang selanjutnya ada pandangan biologis. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang terutama tergantung pada genetik dan biologis mereka. Dan selanjutnya ada pandangan spiritual. Pandangan spiritual ini lebih fokus pada internal diri seseorang tersebut. Jadi faktor batin dan ia lebih menekankan pencarian kekuatan yang lebih tinggi dalam diri individu. Menurut pandangan ini, jalan menuju kebahagiaan terletak pada membatasi pengaruh dunia luar sensasi dan menumbuhkan kebijaksanaan batin dan pikiran mawas diri. Lalu pandangan yang terakhir adalah pandangan humanistik. Pandangan ini menyatakan bahwa kebahagiaan adalah keadaan pikiran yang dapat dikendalikan individu, sehingga kebahagiaan itu dapat dipelajari dan dicapai. Menurut pandangan ini, kebahagiaan abadi adalah keadaan emosional yang dimulai dan dipertahankan oleh seseorang. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.